berdusta ketika menyampaikan berita yang tidak pernah ada atau suatu berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk berkata jujur dan menjauhi diri dari sifat dusta sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina la yashhaduna nazzur wa iza maru bil lagwi maru kiraman, yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya masuk ke pembahasan, dusta itu adalah berkata tidak benar atau berbohong. Sedangkan secara terminologi, dusta adalah perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan bukti, tidak sesuai dengan kenyataan, palsu, dan tidak asli. Dusta dapat menimbulkan kebencian di antara umat manusia, menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara mereka, dan tidak adanya kerukunan di antara mereka. Oleh sebab itu, benar jika Islam menganggap dusta adalah dosa besar. Selanjutnya ada macam-macam dusta. Yang pertama adalah dusta kepada Allah. Ini adalah dusta yang paling bahaya dan paling besar dosanya. Dusta kepada Allah adalah sejelek-jeleknya dusta. Allah adalah zat yang ditakuti oleh orang-orang beriman dan bertakwa. Lantas, siapa saja yang berani berdusta kepada Allah? Berikut di antaranya bentuk-bentuk dusta kepada Allah. Yang pertama, orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu berkata ini adalah dari Allah. Yang kedua, orang-orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengaku sebagaimana nabi dan mampu mendatangkan firman seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dusta kepada Rasulullah. Dusta kepada Rasulullah adalah sama halnya dengan dusta kepada Allah. Sebab Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah darinya. Maka barang siapa mendustakan Rasul, berarti ia telah mendustakan Allah. Dan yang ketiga ada dusta kepada manusia. Dusta jenis ini berhubungan langsung dengan sesama manusia. Dalam hal ini termasuk mengabarkan berita bohong yang dapat merugikan dan menyesatkan orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri orang berdusta. Yang pertama yaitu suka berangan-angan. Orang yang berdusta selalu dibuai dengan angan-angan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tidak salah. Ia menyangka bahwa perbuatan dustanya adalah hal biasa dan tidak ada diketahui oleh orang lain. Yang kedua yaitu selalu ingkar. Jika orang lain mulai mengetahui dustanya, maka ia segera mengingkarinya. Selalu membela diri dengan mengatakan bahwa yang dimaksudnya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang yang mendengarnya. Dan yang ketiga, keras kepala. Semua kebenaran yang dikemukakan orang lain akan ditolaknya, sebab mata dan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Ia seperti menegakkan benang basah, meskipun semua orang tahu ia benar-benar berdusta. Selanjutnya ada hadis tentang berdusta, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Wa'ilin an Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakzibu wa yataharra al kaziba hatta yuktaba 'indallahi kazzaban wa 'alaikum bis sadqi fa inna sadqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu wa yataharra sadqa hatta yuktaba 'indallahi saddiqan. Artinya, dari Abu Wa'il dari Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan mengiringi kepada keburukan, dan keburukan akan mengiringi kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang mengiringi berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur mengiringi kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengiringi kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah, ia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih itu sanad musalsal? Sanad musalsal menurut bahasa yaitu
berantai dan bertali menali. Secara istilah, sanad musalsal adalah hadis yang rawi-rawinya atau jalan meriwayatkannya berturut-turut atas satu keadaan, dan hadis ini dinamakan musalsal karena ada kesamaan antara rantai yang satu dengan rantai yang lainnya, seperti sifat pertemuan dengan gurunya, kata-kata yang diucapkannya, keadaan ketika menyampaikannya, dan yang lain-lain. Adapun macam-macam sanad musalsal, yang pertama yaitu ada musalsal bi ahwal arwat atau musalsal keadaan perawi. Hadis yang diriwayatkannya dengan keadaan tertentu, baik perkataan maupun perbuatan dari perawi pertama hingga perawi terakhir, dengan menggunakan metode yang sama. Di dalam musalsal bi ahwal arwat ini terdapat musalsal bi ahwali al-qailiyah, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan sama dalam segi keadaan maupun perbuatan. Setelah itu ada musalsal bi ahwali arwati al-fi'liyah, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dalam keadaan dan perbuatannya. Hadis ini musalsal karena menjalinnya antara tangan rawi dengan tangan rawi yang menerima. Selanjutnya juga ada musalsal kaulian dan fi'lian ma'an, yaitu hadis yang sanadnya bersambung bersamaan, perkataan dan perbuatan sekaligus. Setelah itu macam-macam sanad musalsal yang kedua yaitu ada musalsal bisifat arwah atau musalsal sifat periwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sifat tertentu, yaitu dengan cara meniru cara Nabi menjalinkan tangan atau tasybih. Yang ketiga ada musalsal bisifat riwayah atau musalsal dengan sifat periwayatannya, yaitu dalam musalsal ini ada bentuk ungkapan penyampaian periwayatan hadis, yaitu semua perawi meriwayatkan hadis dengan mendengar, memberitakan ataupun mengabarkan. Musalsal bisifat riwayah ini terbagi menjadi tiga, yaitu musalsal bisyagi al-ada, yaitu persamaan perawi dalam susunan kata periwayatannya. Yang kedua ada musalsal bizimani riwayat, yaitu persamaan perawi hadis dalam waktu periwayatannya. Dan yang ketiga ada musalsal bimakani riwayat, yaitu persamaan hadis dalam tempat periwayatannya. Ada juga hukum sanad musalsal, yaitu hukum musalsal ada kalanya sahih, hasan, dan dhaif, tergantung keadaan para perawinya. Musalsal adalah sifat sebagian sanad, maka tidak menunjukkan kesahihan suatu hadis. Kesahihan hadis ditentukan 5 persyaratan, yakni persambungan sanad, periwayatan yang adil dan dobit, tidak adanya syad dan juga tidak adanya illah. Di antara kelebihan musalsal adalah menunjukkan kemutasilan dalam mendengar, tidak adanya tadid dan intiqad, dan nilai tambah kedobitan para perawi. Hal ini dibuktikan dengan perhatian masing-masing perawinya dalam pengulangan menyebut keadaan atau sifat perawi atau periwayatannya. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Menurut Imam Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 16 halaman 439, ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus Allah untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh umat manusia tanpa ada pengecualian, baik muslim maupun non-muslim. Tuntunan Nabi Muhammad SAW jelas,
Karakter seorang muslim dalam kehidupan masyarakat adalah harus saling menghormati, menebarkan kasih sayang, tidak saling menzolimi, tidak menghujat dan tidak memusuhi terhadap orang lain, baik dengan tindakan maupun dengan ucapan. Bagaimana cara Rasulullah menebarkan kasih sayang pada umatnya? Di sini Syekh Syamsuddin Muhammad dalam kitab Al-Majalis Al-Wa'ziyah Syarah Sahih Bukhari juz 2 halaman 50 menjelaskan bahwa Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk menebarkan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun alam. Sayangilah orang bodoh dengan pencerahan ilmu. Sayangilah anak-anak dan orang tua dengan cinta kasih sayang. Sayangilah orang miskin dengan sedekah harta. Sayangilah pendurhaka dengan kebijaksanaan dakwah. Dan sayangilah hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan sikap bijak dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وما أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من
liqa'i rabbi min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Hadis yang pertama bersumber dari hadis Sahih Al-Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayyah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis yang kedua ialah hadis yang bersumber dari Sahih Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man dala ala khairim falahu mislu ajri fa'ilih, yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis yang ketiga ialah hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya yang terbaik di antara kalian ialah yang belajar Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Hadis yang ketiga ialah hadis yang bersumber dari Sahih Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ajuri man tabi'ah, yang artinya barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hadis yang kelima ialah hadis yang bersumber dari Sahih Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinun nasihah, yang artinya agama adalah nasihat. Hadis yang keenam ialah hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis yang ketujuh ialah hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, yang artinya jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis yang kedelapan ialah hadis yang bersumber dari Sunan Ibnu Majah nomor 229, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'istu mu'alliman, yang artinya sungguh aku diutus sebagai pengajar. Hadis yang kesembilan ialah hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari nomor 7280, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, yang artinya semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Hadis yang ke-10 ialah hadis yang bersumber dari Sunan Al-Darimi, hadis nomor 162, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afdolus shadaqati ta'limu man la ya'lamu, yang artinya sedekah yang paling utama ialah mengajarkan orang yang tidak tahu. Hadis yang ke-11 ialah hadis yang bersumber dari Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 261, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man katama ilman aljamahullahu bilijamin min narin, yang artinya barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan memasangkan kekang dari api neraka kepada dirinya. Hadis yang ke-12 ialah hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 100, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minal ibadi walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama'i, yang artinya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba tetapi dengan mewafatkan para ulama.
Hadis yang ke-13 ialah hadis yang bersumber dari Sunan At-Tirmizi, hadis nomor 2417, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yas'ala an ilmihi madza amila fihi, yang artinya kedua kaki seorang hamba tidak dapat bergerak dari hari kiamat sebelum ditanya ilmunya apa yang telah ia amalkan pada dirinya. Hadis yang ke-14 ialah hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5985, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis yang ke-15 adalah hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 1017, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man sunna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, yang artinya barang siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengamalkannya.